Halo teman-teman, selamat datang di channel BPTP Maluku. Kali ini bersama saya Basaria Imelda sebagai host dan kita kedatangan tamu yaitu Bapak Kardiono STP MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak Basaria. Senang bisa Bapak hadir di channel YouTube kali ini. Izin Bapak boleh memperkenalkan diri dulu sebelumnya? Baik, nama saya Dr. Kardiono STP MSI. Saya Kepala BPTP Maluku. Sebelum di Maluku, saya tugas di BPTP Banten dan ini baru 6 bulan di Maluku. Jadi masih memotret sifatnya, jadi belum terlalu banyak yang bisa saya lakukan, tapi sudah sebagian besar sudah saya kenal terkait dengan potensi wilayah, kemudian SDM di BPTP dan juga infrastruktur serta apa-apa atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Dan saya sudah menginjak di Maluku ini sudah eh, melakukan berbagai inovasi nih. Iya. Salah satunya kita sudah buka kedai sukun, sudah merintis Mm. terkait dengan pelepasan varietas. Iya. Nah, ini mungkin bisa kita obrolkan lagi apa yang bisa kita bahas di sesi hari ini. Silahkan Mbak Basaria. Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Gini, berbicara mengenai krisis pangan, ini berkaitan dengan 2 miliar orang yang ada di Asia Tenggara. Nah, saya baca berita Pak, Ya, berdasarkan berita yang saya baca yaitu Menteri Luar Negeri Ibu Retno mengatakan jumlah rawan pangan itu meningkat 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Mhm. Itu karena eee, realistis dari peperangan Ukraina. Ya, Ini meningkatnya ini tidak tanggung-tanggung Pak, sampai 323 juta orang. Nah, selain pangan, krisis pangan, ini ada efeknya juga ke perekonomian dan sumber energi. Nah, yang paling kita lihat itu yang melonjak itu adalah indeks harga pangan, itu mhm, mencapai 20,48%. Seperti yang kita tahu yang paling meningkat itu ada di bulan Maret 2021. mhm. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ya, bagaimana sih kita mengantisipasi krisis pangan ini, Pak? baik. Ini pertanyaan luar biasa ini. Jadi krisis pangan ini memang cukup mengkhawatirkan ya. Mhm. Bahkan Pak Presiden juga cukup khawatir di tahun 2023 terhadap krisis pangan ini. Jadi adanya perang Ukraina dan Rusia, kemudian adanya Covid, ini Mhm. juga mempengaruhi terhadap bagaimana penyiapan pangan di dunia maupun di nasional di Indonesia. Jadi Pak Presiden, Pak Menteri Pertanian kita, Profesor Sahrul Yassin Limpo, jadi ini juga sudah sangat menekankan kepada masyarakat, termasuk di jajaran kementerian, termasuk kita sendiri, Mhm. untuk bagaimana berada di depan, di dalam bagaimana menyiapkan pangan ini dengan baik. Jadi kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada penyuluh, kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di masyarakat untuk bagaimana berproduksi. Jangan lupa lahan yang ada di Indonesia ini cukup luas dan di Maluku juga cukup luas. Tidak hanya lahan sawah, tetapi kalau udah konsep pangan ini tentu tak lahan kering ya, lahan sawah, lahan kering untuk dimanfaatkan, dioptimalkan untuk bagaimana menyiapkan agar bisa dikonsumsi, agar bisa tersedia dan bisa menekan harga pangan di regional maupun nasional. Jadi kita ini sudah bekerja ya di BPTP ini juga sudah sama-sama dengan masyarakat, dengan penyuluh untuk ayo terus berproduksi dan kita juga melakukan intervensi, menyediakan bibit, bibit tanaman padi, bibit pala, bibit cengkeh, bahkan bibit cabai itu pun kita sudah introduksikan untuk bagaimana agar bisa menekan eh, krisis pangan, Krisis termasuk pangan. juga kita rasakan inflasi terhadap harga-harga pangan. Jadi kita sudah cukup terdepan ya untuk menyiapkan ini.
mungkin itu. Ya. Berarti, untuk BPTP sendiri mengawali dengan mengembangkan sukun ya, Pak, ya? Iya, Nah, saya ingin bertanya nih, Pak, iya, karena menarik dari krisis pangan, terus, BPTP sendiri mau mengembangkan sukun. iya, Nah, saya ingin bertanya, kenapa dan harus dan mengapa harus sukun yang dikembangkan BPTP Maluku? iya. Jadi, kenapa harus sukun ya? Mhm. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi di Maluku ini, umumnya lahannya didominasi lahan kering, Mmm. lahan untuk tanaman-tanaman keras, tanaman perkebunan, dan tentunya, tanaman sukun termasuk kategori itu. Dan kita sudah ada cikal bakalnya sukun unggul, unggul Mhm. lokal. Namun sukun ini belum disertifikat, belum dilepas. Nah, tentunya ini ada satu potensi yang perlu kita lakukan. Startnya adalah kita bagaimana melepas varietas unggul lokal ini secara nasional nanti dengan, pelepasan varietas dengan ditandatanganin oleh Pak Menteri, varietas lokal kita secara nasional bisa diakui, kemudian secara legal bisa digunakan untuk bagaimana proses pengembangan. Jadi, nanti perdagangan bisa, dimulai dari setelah adanya pelepasan varietas. Mhm. Nah, oleh karena itu kita, angkat topik sukun ini di daerah untuk bisa dikembangkan sebagai bahan pangan. Karena sukun ini bisa menjadi alternatif, eee, pengganti, eee, nasi, bisa mensubstitusi, kebutuhan karbohidrat dan lain-lain. Sehingga, dengan, analogi seperti itu tentunya, Eee, apa namanya, menghadapi krisis pangan, menghadapi ketersediaan pangan ini bisa terpenuhi. Terpana Jadi seperti itu. Tadi Bapak, sudah menjelaskan mau mengembangkan sukun. Nah, Mhm, saya ingin bertanya spesifik nih, Pak. mhm. Jadi Bapak bersama tim BPTP itu mau mengembangkan sukun itu lebih ke arah mana gitu, Pak? Ya, jadi, tentu di dalam pengembangan sukun ini kita harus berpikir secara menyeluruh, Mhm. secara holistik, baik di sisi hulu maupun di sisi hilir. Jadi untuk pengembangan yang bisa kita awali tentunya dari sisi hulu. Jadi pengembangan bagaimana menyiapkan bibitnya. Jadi setelah dilepas varietas dan prosesnya ini alhamdulillah nih BPTP sudah ikut, kontribusi dalam 6 bulan ini sudah bekerja untuk menyiapkan dokumen sehingga, sudah diajukan ke tim pelepasan varietas di Kementerian Pertanian Mhm. dan saat ini sedang masa proses sanggah. Jadi dokumennya sudah ada, sudah diakui, kemudian tinggal nunggu komplain dalam 1 bulan, jadi sekitar tanggal 13 Januari ini, kalau tidak ada penyanggahan dari daerah lain, ini sudah dilepas sukun Maluku, yaitu sukun tengah-tengah. Nah, ketika sukun tengah-tengah ini sudah dilepas, kemudian, eee, dilanjutkan dengan kita menyediakan bibit. Mmm. Jadi caranya kalau penyiapan bibit ini kita tinggal memberikan edukasi kepada penangkar-penangkar, jadi tanaman induk yang sudah terpilih yang di dalam proses pelepasan ini bisa dijadikan sumber benihnya. Kemudian kita bibitkan dan kita, kembangkan atau dibagikan atau, dikomersialkan sehingga nantinya areal-areal yang masih tersedia di lahan kering di tanaman pinggir pantai, di lahan kering ini bisa diisi dengan tanaman sukun. Ini tahap awal yang harus kita mulai dan ini sudah hampir selesai. Iya, baik, Pak. Berarti, pengembangan sukun berkaitan dengan, membantu krisis pangan yang ada di dunia ya, Pak, ya? Ya, Nah, saya ingin bertanya apakah itu memang, eee, paling bagus untuk mengatasinya, pengembangan sukun ini, Pak? Kenapa ya, tidak yang lain gitu? ya. Jadi, keunikan sukun memang berbeda dengan komoditas lain ya. Di Maluku ini, tanaman ini cukup adaptif di lahan di pinggir pantai
dan produktivitasnya sudah bagus, sudah tinggi. Jadi, per tanaman itu sudah cukup banyak buahnya yang bisa dihasilkan. Selanjutnya itu dari aspek tanaman. Kalau dari aspek, kandungan gizi, tanaman sukun ini mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, kemudian ada juga mengandung protein, mengandung, komponen-komponen lain termasuk lemak, dan ini, punya keunggulan yang berbeda dengan, beras ataupun nasi dari aspek indeks glikemik. Jadi Mmm. kalau masuk ke indeks glikemik, tentu orang kalau yang, terkena penyakit diabetes itu tentu akan lebih memilih tanaman yang, seperti sukun karena indeks glikemiknya rendah. Mungkin dibandingkan nasi lebih rendah sukun. Ini bisa untuk, sebagai suplai untuk apa namanya, kebutuhan karbohidratnya. Dan yang lainnya, Mbak Melda, Mhm. itu selain dari buahnya, sukun ini, dari aspek daunnya itu bisa dijadikan sebagai, obat-obatan untuk, apa namanya, secara herbal gitu ya, obat-obatan yang, cukup, baik ya untuk, dikonsumsi untuk mencegah beberapa, penyakit, dan ini, sudah banyak juga dilakukan. Jadi dibuat apa namanya, diekstrak ya daunnya, menjadi, apa, obat. Obat. Ya, itu aja. Berarti selain untuk mengatasi krisis pangan, sukun ini juga, satu pohon itu mempunyai banyak fungsi ya, Pak, ya? Bukan hanya untuk pangan, tapi bisa juga untuk obat, Ya, seperti yang ya, Bapak bilang tadi. ya, Nah, saat ini BPTP pasti, mampu menyediakan teknologi nih. ya, Untuk teman-teman yang lain biar tahu nih, Pak, mhm, teknologi apa yang akan diberikan BPTP kepada petani sukun yang ada di Maluku? ya. Seperti apa? Jadi, kami, selaku, manajemen ya, sudah melakukan intervensi juga Mbak Basaria, Mhm. beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan BIMTEK untuk bagaimana, menyampaikan terkait dengan, teknologi yang perlu dimanfaatkan oleh petani, jadi perlu sampai ke petani. Jadi, kami sudah lakukan, di sisi hulu adalah teknologi perbanyakan sukun, jadi teknologi produksi bibit. Di sisi hilir kita sudah melakukan inovasi teknologi, diversifikasi olahan sukun, ini juga sudah kita sampaikan ke kelompok-kelompok, itu memang baru baru sebagian kecil ya, dan kita baru beberapa kali, jadi perlu lebih intens lagi Mhm. di dalam mendampingi ataupun memasalkan teknologi yang ada di, khususnya untuk di Maluku. Jadi konteksnya teknologi untuk di budidaya maupun di, pengolahan hasil, tanaman sukun ini. Jadi, sekali lagi eee, Mbak Basaria, kita di BPTP sudah melakukan bimbingan teknis untuk teknik ataupun cara perbanyakan bibit tanaman sukun, yaitu melalui teknologi perbanyakan vegetatif, jadi melalui stek ya. Ini cukup sederhana Mhm. teknologinya, dan saya pikir ini punya apa, potensi untuk segera diserap sama masyarakat dan diterapkan untuk dikembangkan di wilayah sentra-sentra produksi sukun. Yang selanjutnya kita secara simultan, kita juga, mengedukasi bagaimana mengolah buah sukun dengan baik, mengolah, memanfaatkan sukun ini menjadi, bernilai ekonomi. Jadi kita, banyak, sebenarnya kalau, di sini ada, kafe, termasuk kita punya Mhm. kafe kafe sukun ya. Ya, Kafe KPR sukun Tetapus ya, ini, Pak, ya? mengolah, secara sederhana, jadi sukun digoreng karena karakteristik sukun Maluku ini punya keunikan, punya kekhasan, dan ketika kita konsumsi, berbeda sekali dengan, sukun daerah lain. Jadi tesnya itu enak sekali sukun di, Maluku. Kemudian ini baru diolah sederhana, digoreng, Mhm. belum kita buat stik, belum kita buat, kue ataupun olahan-olahan bolu dan lain-lain. Itu masih banyak sekali. Tentunya tahapannya itu nanti melalui bagaimana memproses menjadi tepung sukun dulu. Untuk Jadi
diolah jadi tepung, kemudian diolah menjadi berbagai atau aneka produk yang memang sesuai dengan, kesukaan, masyarakat di Maluku, gitu. Berarti, BPTP sudah ikut andil dalam Ya, dalam mengembangkan sukun yaitu melalui BIMTEK tadi ya, Pak, ya? ya, Oke, berarti, tadi Bapak sudah berharap nih, untuk mengembangkan sukun supaya masyarakat juga lebih mau mengembangkan di daerahnya masing-masing. Nah, harapan terbesar Bapak yang paling besar untuk sukun yang ada di Maluku ini bagaimana, Pak, harapan yang terbesarnya? ya. Harapan terbesar saya seluruh pinggiran pantai di sepanjang pulau-pulau di Maluku ini ditanami tanaman sukun. Sukun. Sehingga nanti di situ ada buah-buah yang memang tinggal kita konsumsi, tinggal kita bangun industrinya. Karena posisi saat ini buah sukun yang ada di Maluku ini jumlahnya masih terbatas. Ini tidak terlepas dari populasi atau tanaman yang masih sedikit. Nah, ketika nanti seluruh pantai itu ditanami sukun, nanti buahnya melimpah, kemudian industrinya tumbuh, aneka produk olahan dari sukun berkembang, dan tentunya ini muaranya adalah nilai tambah yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ada pertumbuhan ekonomi. Jadi dari pangan ini akan muncul pertumbuhan ekonomi, ada jasa, home industry tadi yang mengolah, ada masyarakat yang menjual, ada petani yang menyiapkan bibit juga punya nilai ekonomi, termasuk juga nanti macam-macam jasa-jasa yang bisa mengikutinya di proses bisnis sukun ini. Jadi dalam waktu dekat mudah-mudahan kita ada launching bersama Pak Gubernur, launching pengembangan sukun di satu wilayah kawasan yang sedang kita rintis, yaitu di Desa Tengah-Tengah. Kemudian nanti di situ akan berkembang secara luas penangkarnya, kemudian berkembang luas ke seluruh pulau-pulau yang ada di Maluku ini. Sehingga ini tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Maluku. Oh, berarti, BPTP Maluku memiliki, kemauan untuk, membantu krisis pangan yang ada di dunia ya, Pak, ya? Ya, Berasal dari, hal kecil dahulu. Berarti untuk mengatasi hal besar yang ada di dunia ini yaitu krisis pangan, kita mulai dulu dari mengembangkan sukun yang ada di Maluku. betul, betul. Ya, terima kasih Bapak atas, Sama-sama. bincang-bincangnya hari ini. Ya, Nah, untuk menutup acara kali ini saya ingin, salam BSIP nih, Pak. ya, boleh. Seperti yang udah kita dengar sebelum-sebelumnya. Ya, Nanti ketika saya bilang salam BSIP kita lakukan peragaannya ya, Pak, ya. baik. Salam BSIP, Kita pasti lebih baik. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun channel BPTP Maluku.